Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan kami dari AU Consultant, Digital Marketing Consultant. Kali ini akan mempresentasikan proyek dan riset kami terkait dengan digital marketing. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan susunan organisasi perusahaan kami. Ada Bapak Wahyu Ihlasul sebagai Chief Executive Officer, ada Bapak Imam Malik sebagai Chief Operating Officer, kemudian ada saya sendiri Gabriela sebagai Chief Financial Officer, ada Bapak Falah Fadilah sebagai Vice President Operation, dan ada Bapak Ken Sidarta sebagai Vice President Sales. Berikut visi dan misi perusahaan kami yang memiliki tujuan untuk menjadi perusahaan konsultan digital marketing yang kreatif, inovatif, dan berkualitas. Kami menyediakan berbagai pelayanan yang mencakup analisa peluang pasar, membuat strategi marketing, menentukan media promosi berdasarkan strategi yang telah dibuat, hingga melakukan training digital marketing. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek dan riset kami terkait pengaruh review produk oleh influencer atau seseorang yang memiliki banyak pengikut di sosial media kepada sikap konsumen terhadap produk yang direview tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, sikap. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sikap ini ya. Sebenarnya apa sih sikap itu? Nah, sikap itu merupakan kecenderungan yang dipelajari untuk berperilaku secara konsisten, baik positif atau negatif, terhadap sebuah objek tertentu. Kalau dalam konteks perilaku konsumen ini, objek tertentu tersebut bisa berupa produk, layanan, merek, iklan, dan sebagainya. Baik, selanjutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kenapa sih sikap itu perlu kita analisis untuk mendapatkan penjualan atau hasil yang maksimal? Jadi begini, sikap yang positif terhadap suatu produk akan memotivasi konsumen untuk membeli produk tersebut. Namun, jika sikap yang ada dalam konsumen itu negatif mengenai produk tersebut ya, itu akan mengurangi motivasi untuk membeli atau memakai jasa atau produk tersebut. Sehingga kita perlu bisa memunculkan sikap positif terhadap produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Jadi kita harus bisa membentuk sikap yang positif itu terhadap produk kita di mata konsumen. Tapi bagaimana sih cara membentuk sikap itu? Jadi itu sikap itu gini Bapak Ibu sekalian. Sikap itu tuh bisa dipelajarin konsumen dari pengalaman langsung dengan produk, terus dari word to mouth, kemudian dari paparan media massa atau sumber informasi lainnya. Yang artinya sikap ini bisa dibentuk bisa dari mana saja. Bisa dari orang sekitarnya, tetangga, teman, dan masih banyak lagi lah. Intinya tuh lingkungan sekitar itu akan membentuk sikap seseorang terhadap suatu produk. Nah, kenapa sih kita menekankan influencer di sini? Karena begini, sekarang itu kan lagi masalah gadget daring ya. Nah, sekarang tuh muncul nih banyak influencer, selebriti di berbagai platform sosial media seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, mereka tuh sering banget nih melakukan review terhadap suatu produk. Nah, dari situlah kita bisa melihat kalau sebenarnya para selebriti dan influencer itu merupakan sumber informasi bagi para pengikutnya atau bagi para penonton mereka. Selanjutnya. Nah, ini nih proyek yang sedang kami lakukan. Kebetulan kami mendapatkan klien sebuah perusahaan smartphone merek Vivo. Mereka mentargetkan produk mereka untuk penduduk Indonesia yang berusia 18-30 tahun dengan status sosial ekonomi menengah ke bawah. Tujuan mereka itu juga untuk konsumen
yang ingin menggunakan smartphone ini untuk bekerja, belajar, berkomunikasi, dan untuk entertainment juga. Kemudian, Vivo juga ingin dipandang sebagai produk smartphone yang memiliki fitur lengkap dengan kualitas yang bagus juga. Terus bisa untuk bekerja, komunikasi, pendidikan, dan masih banyak lagi lah. Intinya dia ingin terlihat sebagai produk yang bisa melakukan segalanya untuk ukuran smartphone dengan harga yang murah. Seperti itu. Dia ingin dipandang sebagai produk yang memiliki kualitas yang baik, tinggi, namun dengan harga yang murah. Oke, selanjutnya. Untuk mengetahui pengaruh reviewer dan influencer di YouTube, kami mengadakan survei mengenai sikap konsumen terhadap produk tertentu. Dalam hal ini adalah produk gadget. Nah, ini merupakan salah satu contoh channel yang mereview produk-produk gadget di YouTube. Ini merupakan contoh-contoh item dari kuesioner kami. Terdapat 9 pertanyaan close-ended question dengan 4 pilihan jawaban. Mulai dari sangat tidak setuju, setuju, hingga sangat setuju. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kami ajukan dengan dasar untuk melihat pengaruh dari reviewer atau influencer terhadap keinginan membeli calon konsumen. Nah, contohnya pada item nomor 7. Saya lebih tertarik membeli barang yang dipromosikan oleh influencer atau orang yang terkenal. Di sini kami mencoba melihat pengaruh dari influencer atau channel atau orang yang terkenal di YouTube terhadap keinginan seseorang untuk membeli barang. Dalam hal ini adalah produk gadget. Selanjutnya, setelah 9 item tadi, kami juga menanyakan 2 open-ended question. Yang pertama adalah siapa atau channel apa yang Anda tonton untuk melihat review suatu produk gadget, dan apa yang menjadi alasan Anda menonton channel tersebut. 2 pertanyaan open-ended ini kami ajukan kepada konsumen atau calon konsumen untuk mengetahui apa alasan-alasan atau faktor-faktor yang menjadi pertimbangan calon konsumen melihat review suatu gadget. Kami mencoba menggali dan mengkodekan setiap pilihan jawaban dari konsumen untuk kami analisis dan kami simpulkan faktor-faktor apa yang menjadi alasan dari konsumen tersebut. Ini hasil penelitiannya. Kami mendapatkan 21 responden mahasiswa UGM. Ini ada persebaran subjek kami, intensitas menonton video YouTube dalam satu hari. Sebanyak 38,1% atau sebanyak 8 partisipan, mereka menonton 4-6 kali video YouTube dalam sehari. Kemudian diikuti sebanyak 33% atau 7 partisipan, mereka menonton intensitas video YouTube 1-3 hari. Kemudian 23,8% atau sebanyak 5 partisipan 7-9 kali, dan sisanya yakni 1 partisipan lebih dari 10 kali menonton YouTube dalam sehari. Masing-masing item close-ended yang kami sebar kemarin yang berjumlah 9 item itu masing-masing terdiri dari skor yang terentang antara 1-4. Apabila responden kami menjawab sangat tidak setuju, kami beri skor 1. Kemudian jika menjawab tidak setuju, kami beri skor 2, setuju 3, dan apabila menjawab sangat tidak setuju, kami beri skor 4. Dari masing-masing skor item kemudian kami akumulasikan menjadi skor total individu, yang mana kemudian kami akumulasikan dan kelompokkan berdasarkan intensitas menonton video YouTube dalam sehari. Nah, bisa dilihat di slide secara keseluruhan. Mereka yang menonton
YouTube 1-3 kali sehari saja hanya memiliki skor 20,29. Dan sebaliknya mereka yang paling sering, yakni lebih dari 10 kali menonton video YouTube, skornya adalah 26, dan itu adalah skor yang paling besar di antara kelompok ini. Dan sisanya mereka yang menonton 4-6 kali, skornya adalah 2,25, dan yang 7-9 kali menonton video YouTube dalam sehari, yakni skor adalah 24,8. Ini contoh hasil survei kami, bisa lihat di slide. Ini contoh hasil. Kami juga memberikan open-ended question tentang channel apa yang ditonton ketika ingin membeli smartphone. Dan ini adalah hasilnya. Sebanyak 10 partisipan memilih Gadget ini sebagai channel yang ditonton. Kemudian Sobat HP sebanyak 7 partisipan, sebanyak 3 partisipan memilih Atta Halilintar, dan sebanyak 1 orang menonton Tan Boy Kun. Kami juga memberikan open-ended question tentang alasan mengapa channel tersebut dipilih. Dari keseluruhan alasan kemudian kami simpulkan dan golongkan menjadi 4 alasan utama, yaitu karena mereka ahli dalam bidangnya, kemudian berani mereview smartphone secara jujur, subscribernya banyak, dan kontennya seru. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, yang pertama, persepsi dan sikap konsumen dipengaruhi oleh hasil review influencer di YouTube. Karena dari kebanyakan para konsumen akan tertarik dengan suatu produk setelah menonton video review di YouTube. Yang kedua, pengaruh review dipengaruhi oleh engagement dan banyaknya pengikut atau subscriber dari influencer yang mereview. Nah, jadi semakin banyak jumlah subscriber menjadi sebuah patokan bagi para konsumen untuk melihat apakah review tersebut bagus atau tidak. Yang ketiga, konsumen akan lebih percaya dengan reviewer yang berani mengungkapkan kelemahan dari suatu produk. Nah, pasti kan semua produk tuh nggak semuanya positif ya, maksudnya pasti ada kelemahannya. Berarti reviewer itu jujur. Kemudian untuk rekomendasinya, dari hasil penelitian kami, direkomendasikan Bapak dan Ibu melakukan promosi dengan membeli jasa review dari influencer di YouTube karena berdampak bagi persepsi dan sikap konsumen. Yang kedua, dalam perjanjian dengan influencer, sertakan juga kelemahan dari produk jika dibandingkan produk lain. Namun juga tekankan keunggulannya. Jadi kayak supaya ada kayak perbandingan gitu. Apakah ada kelemahannya dari produk A dengan produk B. Sekian pemaparan dari kami. Dengan demikian, kami berharap agar Bapak Ibu menggunakan layanan dari kami demi kemajuan perusahaan Bapak Ibu sekalian. Untuk lebih lanjutnya, Bapak Ibu bisa menghubungi kami di email dan nomor yang tertera. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.